Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat, kemudian tetap semangat untuk beraktivitas dan mengikuti pembelajaran hari ini. Bagi kalian yang belum sholat duha, dimohon untuk sholat duha terlebih dahulu dan jangan lupa untuk sarapan pagi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Dipersiapkan terlebih dahulu buku tema 2, kemudian dibuka untuk halaman 68 dan 69 untuk pembelajaran 3. Nah, di halaman 69 ini ada materi tentang energi listrik. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Nah, kira-kira bagaimana? Kalian sudah paham atau belum penggunaan energi listrik yang aman di rumah kita masing-masing? Simak penjelasannya berikut. Nah, ini dari sebuah gambar, kita nanti akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pada gambar yang berkaitan dengan penggunaan energi listrik. Kita amati terlebih dahulu. Di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat beberapa aktivitas yang di sana berkaitan dengan energi listrik. Yang pertama, ada seseorang yang sedang memanjat tiang listrik. Nah, kira-kira apakah kegiatan tersebut berbahaya? Tentu berbahaya ya, karena yang pertama dia bisa jatuh tanpa pengaman, yang kedua apabila dia mencapai puncak tiang listrik dan menyentuh komponen-komponen yang teraliri listrik, maka dia bisa saja tersengat aliran listrik atau tersetrum. Kemudian ada juga gambar seorang anak yang sedang menerbangkan layang-layang di sekitar kabel listrik. Nah, tentu kalau layang-layang tersebut tersangkut pada kabel listrik, bisa juga membahayakan karena bisa saja anak tersebut tersengat listrik. Mengapa? Karena aliran listrik bisa saja mengalir melewati benang yang dipakai untuk menerbangkan layangan. Apalagi jika benang tersebut dalam keadaan basah. Kemudian kegiatan selanjutnya ada seseorang yang sedang memangkas dahan atau memangkas daun pada pohon yang berdekatan dengan kabel listrik. Nah, ini juga berbahaya karena bisa saja tersengat aliran listrik jika terlalu dekat. Kemudian pada bagian bawahnya kita melihat ada sebuah barang elektronik yang dia sudah tertancap dengan stop kontak, artinya dia sudah teraliri listrik dan diletakkan dekat dengan air. Nah, ini bisa menyebabkan konsleting dan tentu saja berbahaya. Kita lanjutkan. Pendapatmu tentang hal yang membahayakan pada gambar? Pendapat saya adalah sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena sangat berbahaya. Tidak menutup kemungkinan layangan tersangkut di kabel listrik yang mengakibatkan anak-anak tersetrum. Ingat ya teman-teman, ketika listrik bertemu dengan air atau bercampur dengan air, itu berbahaya. Di rumah kita itu banyak sekali ruangan yang rawan akan hal tersebut. Misalnya yang pertama kamar mandi. Di kamar mandi ada listrik misalnya untuk penerangan. Sedangkan di kamar mandi juga ada air. Nah, itu berbahaya teman-teman. Yang kedua, kebun.
Yang ketiga di kamar tidur, ruang keluarga, dapur. Penjelasannya dapat kalian baca sendiri pada berikut ini. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Nah, silakan kalian baca. Berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, dari bacaan yang atas tadi, saya dapat menyimpulkan petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, jangan ada kabel yang terkelupas. Yang kedua, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Yang ketiga, apabila menggunakan peralatan listrik, mintalah bantuan orang dewasa. Yang keempat, jauhkan barang elektronik dari air. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman cara menghindari bahaya listrik. Di sini saya hanya menyebutkan 4. Subtema 2, manfaat energi pembelajaran 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Amati poster hemat air ini. Pada poster tersebut kita dapat informasi banyak sekali. Nah, tulislah informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Kita harus menghemat air. Nah, kita akan belajar tentang bagian-bagian atau pesan-pesan yang terdapat pada poster tersebut. Yang kita akan perhatikan yang pertama adalah kalimat pada posternya, gambar, dan yang terakhir penyajiannya. Yang pertama kalimatnya dulu. Kalimat pada poster sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat. Kemudian gambar pada poster dibuat mencolok atau sesuai dengan ide yang akan disampaikan. Jadi gambar pada poster itu dibuat supaya mencolok, terlihat menarik, mudah dilihat, mudah menarik perhatian, dan sebagainya. Diberikan komposisi warna pada gambarnya sehingga dapat lebih menarik lagi. Kemudian untuk huruf-huruf pada poster juga dibuat dengan ukuran yang besar supaya terlihat dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya penyajian poster. Poster biasanya atau umumnya dipasang pada dinding-dinding tempat umum, koridor, atau tempat-tempat lain yang biasanya banyak dilewati orang, banyak disinggahi orang, dan banyak mendapatkan perhatian orang supaya apa yang disampaikan pesan-pesan pada poster tersebut dapat dilihat oleh orang banyak. Pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilihlah satu hal yang menurutmu paling menarik.
Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membuatmu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Nah, pada gambar berikut ini ada banyak sekali yang bisa kita buat untuk poster. Saya kasih contohnya. Dengan berjalan kaki kita menghemat bahan bakar. Lalu ada mematikan komputer pada saat tidak digunakan. Kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Saya kasih contohnya. Topik, menghemat listrik. Mematikan alat elektronik ketika tidak digunakan. Memakai dengan bijak. Menonton televisi. Nah, dari kata-kata tersebut saya bisa membuat poster seperti ini. Nah, demikian untuk penjelasan materi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya, hari ini kalian tidak membuat poster lagi karena kemarin kalian sudah membuat poster. Untuk poster yang sudah dibuat kemarin, jangan lupa untuk disimpan kemudian dikumpulkan saat pengumpulan tugas. Tugas untuk pembelajaran hari ini, setelah tadi kita sama-sama belajar tentang energi, ada energi listrik dan juga tentang menghemat air. Nah, nanti coba kalian tuliskan minimal 5 cara untuk menghemat energi listrik dan menghemat air di buku tulis masing-masing. Jangan lupa untuk diberikan hari, tanggal, kemudian mata pelajarannya ditulis tematik. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk beribadah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga cukup istirahat. Semoga kita bisa segera berjumpa kembali dan belajar bersama di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.